Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadilah dari kelas TRKJ 1B, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini saya ingin memberikan suatu cara membuat proyek sederhana bernama kasir restoran. Langkah-langkah yang pertamanya adalah kita nyalakan XAMPP-nya terlebih dahulu. Lalu kita start di Apache-nya dan kita start di MySQL-nya. Lalu di MySQL-nya kita tekan admin. Oke, di XAMPP-nya kita membuat DB kasir restoran. Itu maksudnya untuk membuat database restoran. Kalian buat database restorannya di PHP admin. Di sini kalian buat. Lalu di sini ada table detail order, ada table level, ada table masakan juga, ada table order, ada table transaksi, ada table user. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 table. Lalu setelah membuat database dan tabelnya, kalian lanjut untuk membuat tampilannya di NetBeans. Ke aplikasi NetBeans-nya. Oke, langkah yang pertama kalian buat suatu file untuk kita buat aplikasi restorannya. Ini seperti contoh app restoran namanya. Lalu kalian tambahkan GUI namanya dan img. Ini kontrol untuk mengkoneksikan Java-nya. Ini kontrol, ini di dalamnya ada koneksi Java untuk mengkoneksikan antara NetBeans-nya ke MySQL. Jadi nanti waktu saat kita run dia bisa terkoneksi. Seperti ini codingannya. Ada public class koneksi, public void set connect. Sini connect driver manager get connection JDBC MySQL localhost. Ini kasir restoran ini. Yang ini adalah nama DB yang telah kita buat tadi di MySQL adalah kasir underscore restoran. Jadi di sini kita membuat namanya kasir underscore restoran juga agar bisa berjalan dengan baik. Lalu langkah selanjutnya kita buat GUI-nya untuk penampilannya di NetBeans biar nanti ada tampilan waktu kita tekan run tuh. Ini ada tampilan login. Ini ada tampilan login. Ini ada isinya, ini banyak, ada JLabel, ada JText file, ada TXTpath, ada label login, ada checkbox untuk memilih password tuh. Di sini dimasuk nih kita memberikan codingannya di mouse clicker biasa ada. Ini codingannya di mouse clicker. Codingannya di mouse clicker.
Ini juga codingannya nih. Lalu ada splash nih, waktu nanti proses pembayaran dia bisa keluar suatu animasi gerakan pembayaran. Terus ini menu utama, desain menu utamanya nanti akan keluar seperti ini. Terus ini ada cetak stroke biar kita tahu ada stroke dari kasirnya. Terus ini ada level, bisa untuk menambahkan pengguna baru atau mengedit atau menghapus pengguna yang sudah ada. Lalu ada log transaksi atau riwayat transaksi yang bisa digunakan untuk melihat transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Lalu ada masakan ini berfungsi untuk agar kita bisa menginput menu masakan baru atau menghapus masakan yang telah ada atau menambahkan masakan yang belum tersedia. Lalu ada menu order. Di menu order ini ada kita bisa memesan dan mencari makanan yang telah disediakan. Dan ini ada menu transaksinya. Di menu transaksi ini kita bisa membayar suatu makanan yang telah kita pesan tadi. Lalu di menu user ini kita bisa memilih user yang telah ada dan kita bisa mengganti ID levelnya dan menghapus user yang telah ada. Jadi di masing-masing form itu sudah ada codingannya masing-masing. Seperti yang utama ini ada codingannya masing-masing. Nih, ada codingannya. Splashnya juga ada codingannya. Ada codingannya setiap setiap tampilan yang telah kita buat itu harus ada codingannya masing-masing. Sini ada codingannya. Masakan juga ada codingannya. Ini simpan action format baru, nih ada codingannya. Ini tambah masakan, nih ada codingannya. Hapus ada codingannya. Ini update juga ada codingannya. Transaksi juga seperti itu, harus ada codingannya. Ini public transaksi, ini table mouse clicker nih untuk proses membayarnya. Harus ada codingannya semua biar programnya bisa berjalan dengan baik. Terus langkah selanjutnya, jika GUI atau tampilan telah kita buat dengan baik, kita bisa untuk melakukan uji cobanya, tetapi kita harus menyambungkan antara NetBeans-nya dengan MySQL database. Caranya kita pergi ke Libreris. Di Libreris ini kita akan menambahkan MySQL Connector Java. Di sini kita harus menambahkan MySQL Connector Java agar aplikasi NetBeans ini bisa terkoneksi dengan database MySQL yang telah kita buat. Jadi di sini saya sudah menambahkan MySQL konektornya di sini. MySQL driver, MySQL konektor Java, Binjar nih untuk mengkoneksikan antara aplikasi NetBeans dan database MySQL agar berjalan dengan baik. Jika sudah keduanya, maka kita akan melakukan langkah percobaan. Di sini saya ingin mencoba
aplikasi kasir restoran yang telah saya buat. Tekan run. Di sini kita tekan run file. Di sini tertampil tampilan ada login, username, password. Kita login sebagai admin, passwordnya juga admin. Di sini tampilan utamanya seperti ini. Ada tampilan selamat datangnya, ada kita ID-nya, ID sebagai adminnya, terus ada jamnya, ada tanggal dan waktunya. Ini ada tahunnya juga semuanya. Di sini kalau kita mau order, kita bisa langsung order di menu order, lalu tekan OK, cari makanannya. Misalkan kita ingin memilih ikan kakap bakar, tekan ikan kakap bakar, lalu pilih di tempat, jumlah pesannya 2, lalu pilih pesan sekarang. Oke, sudah dipesan. Lalu kita ke menu transaksinya, kita masukkan ID order yang tadi. Ini kalau di menu transaksi ini kita akan melihat transaksi dan ada ID order untuk mencari apa yang telah kita pesan tadi. Jadi dengan menggunakan ID order ini kita bisa tahu apa yang telah kita pesan tadi, dan si orderan tuh apa yang dia telah pesan. Jadi kita bisa tahu apa-apa aja yang dia pesan dengan melalui ID order ini. Kita pilih ikan kakap bakar nih, karena kita tadi memilih jumlahnya 2, jadi pembayarannya 40.000 dan kita membayarnya dengan duit pas 40.000, maka kembaliannya akan 0 rupiah karena kita membayarnya dengan uang pas. Lalu kita klik bayar. Di sini ada proses menunggunya dan transaksi telah berhasil. Nih, ID ORD 5457 terbayar, tandanya sudah berhasil. Langkah selanjutnya, jika kita ingin mengecek yang telah kita buat, telah kita transaksi, ada langkah selanjutnya itu ada generate laporan. Di situ di generate laporan tuh kita bisa melihat riwayat transaksi yang telah kita lakukan antara kasir restoran dengan pelanggan, yaitu ada di generate laporan. Kita klik. Di generate laporan ini ada yang kita bayar tadi, ORD 5457, tanggal, ID usernya, nama usernya Nabil, ID masakannya 7, nama masakannya ikan kakap, harganya 20, jumlahnya 2, pilihan ordernya di tempat, seperti ini, di tempat. Jikalau kita ingin melihat struknya itu kita harus mempunyai ID transaksinya. Jadi kalau mau lihat ID transaksinya itu harus melihat di database-nya seperti ini. Buka database, di transaksi ini ada ID transaksi. Ini lihat yang tadi, ID order ORD 5457, total bayarnya 40, ID transaksinya 9. Jadi karena ID transaksinya 9, kita masukkan 9, kita tekan cetak, maka struknya akan keluar seperti ini. Ada ID ordernya yang ORD 5457, tanggalnya, nama usernya, ID masakan, nama masakan, harga, jumlah pesan, status ordernya di tempat. Seperti inilah project sederhana yang telah saya buat. Saya mohon maaf jika banyak
kekurangan. Semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.